Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Widfanto Adi Arianta dengan NIM 24135111061. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan juga rumusan masalah. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimana sumber daya ikan pelagi seperti ikan makrel memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang tinggi, namun persebarannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan laut. Jadi, fenomena laut seperti front suhu atau pertemuan massa air dapat meningkatkan produktivitas perairan karena adanya pencampuran nutrien. Nah, di mana kondisi ini menyebabkan plankton dan organisme kecil berkumpul, yang kemudian menarik ikan pelagis untuk datang dan membentuk daerah penangkapan potensial. Namun, hubungan antara faktor lingkungan dan hasil tangkapan ikan tidak bersifat tetap, melainkan berubah tergantung lokasi dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang mampu menangkap dinamika tersebut agar hasil pemodelan menjadi lebih akurat. Baik, selanjutnya di sini juga ada rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh faktor lingkungan laut terhadap kelimpahan ikan makrel. Yang kedua, bagaimana hubungan antara data lingkungan dan hasil tangkapan ikan dapat dimodelkan secara efektif. Dan yang terakhir, apakah pendekatan spesial temporal dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan model konvensional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi pengaruh faktor lingkungan terhadap distribusi dan kelimpahan ikan makrel. Yang kedua, menganalisis hubungan antara parameter oceanografi dan data hasil tangkapan ikan. Dan yang ketiga, membandingkan model konvensional dengan model spesial temporal dalam memprediksi kelimpahan ikan. Dan yang terakhir, menghasilkan model yang lebih akurat untuk menentukan daerah potensial penangkapan ikan atau fishing ground. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aftaulia Manurung dengan NIM 24135111060. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 variabel lingkungan yang dianalisis. Yang pertama itu ada sea surface temperature, kedua klorofil A, ketiga eddy kinetic energy, keempat gradient SST arah longitudinal, kelima gradient SST arah latitudinal, keenam total gradient SST. Sea surface temperature sendiri itu adalah suhu air laut pada bagian permukaan. Faktor ini sangat penting karena memengaruhi metabolisme pertumbuhan dan distribusi ikan. Sedangkan klorofil A menunjukkan jumlah fitoplankton di laut. Selanjutnya eddy kinetic energy atau EKI menunjukkan kekuatan pusaran arus laut. Pusaran ini dapat membawa nutrien dari dasar laut ke permukaan sehingga meningkatkan produktivitas perairan. Yang keempat itu ada gradien SST arah longitudinal, yaitu menunjukkan perubahan suhu permukaan laut dari arah timur ke barat. Faktor ini membantu mengetahui arah perubahan suhu secara horizontal sepanjang garis bujur. Yang kelima selanjutnya gradien SST arah latitudinal, yaitu menunjukkan perubahan suhu permukaan laut dari arah utara ke selatan. Faktor ini penting karena perbedaan suhu lintang sering memengaruhi lokasi terbentuknya zona pertemuan arus laut. Yang terakhir itu total gradient SST, yaitu menggambarkan perubahan suhu permukaan laut antara dua lokasi. Gradien suhu ini biasanya menunjukkan adanya batas perairan yang kaya nutrien. Terima kasih. Saya nggak ke-download lagi. Data perikanan yang digunakan berupa hasil tangkapan ikan yang diolah menjadi CPUE, Catch per Unit Effort, untuk menggambarkan kelimpahan kap makarel di suatu wilayah dan waktu tertentu. Data ini juga dilengkapi dengan informasi lokasi dan waktu penangkapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasio-temporal, yaitu menggabungkan aspek ruang dan waktu. Artinya, distribusi ikan tidak tetap, tetapi berubah tergantung lokasi dan kondisi waktu sehingga musim dan dinamika lingkungan laut. Pendekatan ini penting karena kap makrel merupakan ikan pelagis yang bergerak mengikuti kondisi lingkungan. Dengan metode ini, pola distribusi ikan dapat dianalisis lebih akurat dan menjadi dasar penggunaan model GTWR. Baik, perkenalkan, nama saya Gdemetrius Fabian Pratmana dengan NIM 24135111089 yang akan menjelaskan mengenai rumus catch per unit effort atau CPUA, yang merupakan metode atau metrik standar yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kelimpahan sumber daya ikan makarel
di suatu wilayah perairan. Untuk mengukur metrik ini secara presisi, penelitian menggunakan rumus matematika yaitu CPUE sama dengan sigma catch per sigma net. Dalam perhitungan ini, komponen catch mewakili jumlah total tangkapan ikan bulanan yang didapatkan oleh kapal-kapal penangkap ikan di dalam satu grid atau satu area penangkapan yang memiliki skala spasial 0,5 dikali 0,5. Sementara itu, faktor pembaginya yaitu sigma net adalah total keseluruhan jumlah jaring yang dioperasikan oleh kapal di dalam grid penangkapan tersebut pada waktu tertentu. Baik, berdasarkan data operasional penangkapan ikan dari tahun 2014 hingga 2020, nilai CPUE ikan makarel menunjukkan adanya variasi musiman yang sangat signifikan, dengan pengecualian pada tahun 2016. Rata-rata CPUE pada musim gugur selalu mencatatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan musim semi dan musim panas, bahkan mencapai rekor tertinggi pada musim gugur 2014, dengan rata-rata tangkapan menyentuh 42 ton per jaring atau per grid. Meskipun sempat menyentuh angka yang tinggi, analisis data jangka panjang justru memperlihatkan tren yang perlu diwaspadai, yaitu turun menerus dari tahun 2014 hingga 2020. Lebih jauh lagi, CPUE pada musim gugur juga menunjukkan tren penurunan yang sangat nyata, sehingga menjadi indikator kuat bahwa sumber daya ikan makarel di wilayah tersebut telah mengalami pengusutan atau penurunan selama periode 2014 hingga 2020. Baik, perkenalkan saya Madir Gajulen dengan NIM 241351065. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus front suhu laut. Dalam oceanografi, deteksi front suhu laut dilakukan untuk mengidentifikasi area pertemuan dua massa air yang berbeda. Gradiensi surface temperature GSST adalah rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat perubahan suhu gradien secara spasial. Konteks front laut dan gradien. Yang pertama yaitu akumulasi nutrisi, yaitu pertemuan arus yang menyebabkan pengadukan massa air mixing yang membawa nutrien ke permukaan. Yang kedua, fishing ground, yaitu organisme laut yang seperti plankton akan terkonsentrasi di area ini, yang kemudian menarik ikan-ikan pelagis untuk berkumpul mencari makan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi yaitu GSST atau gradien horizontal yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suhu berubah saat kita bergerak sepanjang garis lintang dari kiri ke kanan. Yang kedua yaitu YGSST atau gradien vertikal yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suhu berubah saat kita bergerak sepanjang garis bujur dari atas ke bawah pada peta. Baik, selanjutnya yaitu menghitung total gradien GSST. Setelah mendapatkan nilai GSST dan YGSST, kita menggabungkannya menggunakan prinsip Pythagoras untuk mendapatkan besaran gradien total vektor di titik tersebut. Bisa dilihat di rumus yaitu GSST EGSST kuadrat ditambah GSST kuadrat. Nilai rendah menunjukkan suhu yang seragam, homogen, tidak ada front yang kuat. Nilai tinggi menunjukkan adanya perubahan suhu yang drastis dalam jarak yang pendek. Ini diidentifikasi sebagai front suhu laut. Baik, saya Muhammad Fajar Nur Dwi Rizky dengan NIM 24135111070, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang model OLS atau Ordinary Least Squares. Pada bagian ini, kita menggunakan model OLS sebagai model dasar atau pembanding dalam penelitian. Model OLS ini merupakan model regresi linear yang paling umum digunakan dalam analisis data karena sederhana dan mudah dipahami. Model ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuan utama dari OLS adalah mencari garis terbaik yang paling mendekati data yang kita miliki, sehingga kesalahan atau error yang terjadi menjadi sekecil mungkin. Pada rumus ini, huruf Y menunjukkan variabel dependen atau variabel yang ingin kita prediksi atau kita jelaskan. Kemudian variabel X adalah variabel independen, yaitu faktor yang mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, simbol beta adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai beta positif, maka hubungan antara X dan Y searah. Jika negatif, maka hubungannya berlawan arah. Terakhir, simbol epsilon atau error menunjukkan selisih antar nilai hasil prediksi dengan nilai sebenarnya.
Error ini muncul karena dalam kenyataannya tidak semua faktor bisa dimasukkan ke dalam model. Nama saya Gita Ramona Sringo-Ringo dengan NIM 2413511066. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai model utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWYR. Nah, model GTWYR ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari model sebelumnya, yaitu OLS. Nah, jika pada OLS kita mengasumsikan bahwa antara variabel itu bersifat tetap atau konstan di semua lokasi dan waktu, maka pada GTWYR ini justru sebaliknya, di mana GTWYR ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel itu bisa berubah baik secara spasial maupun temporal. Artinya, pengaruh suatu faktor lingkungan terhadap kelimpahan ikan bisa berbeda di lokasi yang berbeda dan juga bisa berubah dari waktu ke waktu, misalnya dari antar musim. Nah, secara konsep GTWYR ini bekerja dengan memberikan bobot pada data berdasarkan kedekatan ruang dan waktu. Jadi data yang lokasinya lebih dekat dan waktunya lebih berdekatan akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam perhitungan model. Dengan pendekatan ini, GTWYR mampu menangkap dinamika yang lebih kompleks di lapangan, terutama dalam studi kelautan yang memang sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan yang sangat tidak beragam. Nah, hasil dari penggunaan model GTWYR dalam penelitian ini bisa menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan OLS. Hal ini terlihat dari peningkatan kecocokan model dalam menjelaskan variasi kelimpahan ikan di berbagai musim, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan GTWYR memberikan hasil yang lebih representatif karena mampu mempertimbangkan variasi spasial dan temporal secara bersamaan.